saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Hamka tadi. Ada 3 jenis kopi yang ada di Sulawesi Tengah ya Pak Hamka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat ngopi santai, dimanapun saja Anda berada. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga pertanian Anda dilancarkan, ditingkatkan produktivitasnya, dan memberikan senyum kepada para petani di luar sana. Oke, pada hari ini ngopi santai pagi ini kita ditemani salah satu narasumber dari BSIP Sulawesi Tengah. Beliau ini adalah salah satu pemerhati kopi yang berada di Sulawesi Tengah. Ya, dengan saya saat ini, saya Afi Kanggaret, dan ditemani oleh salah satu narasumber. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Hamka Biolan. Assalamualaikum Pak Hamka Biolan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hamka? Alhamdulillah baik. Semoga rekan-rekan pendengar juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, di topik kali ini teman-teman ngopi santai, kita akan membahas tentang penerapan standar instrumen pertanian budidaya kopi sesuai GAP. Oke, mungkin kita tanya-tanya lebih jelas itu bagaimana sih standar instrumen budidaya kopi sesuai GAP. Kemudian ada suhunya kita di sini Pak Hamka Biolan tentang bagaimana teknik budidaya kopi sesuai GAP yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi juga. Oke Pak Hamka, mungkin kita langsung saja ke topiknya barangkali saja Pak Hamka ya. Sebelumnya kita masuk ke topik, ada pertanyaan satu ini, apa sih sebenarnya GAP itu? Mungkin teman-teman ngopi di luar sana belum paham atau belum tahu apa sih sebenarnya GAP di lingkungan pertanian itu. Mungkin itu kita buka dari pertama Pak Hamka. Baik, terima kasih Pak Afi, dan selamat pagi untuk pendengar podcast di Sulawesi Tengah. Jadi GAP itu Good Agricultural Practice, biasa identik dengan pertanian yang berkelanjutan. Nah, pertanian berkelanjutan ini mengedepankan prinsip-prinsip yang baik dan benar dalam budidaya atau bercocok tanamnya, dan juga mengedepankan prinsip pemanfaatan lingkungan yang baik, sumber daya hayati di sekitar pertaniannya juga memperhatikan, dan juga tentang terutama prinsip pemanfaatan ekonomi, kemudian sosial budaya, dan terakhir tentu memperhatikan aspek lingkungan pertanian. Ya. Oke Pak Hamka, mohon maaf sebelumnya nih Pak Hamka, ini kita sudah bicara tentang kopi nih. Ternyata di depannya kita ada kopi. Bagaimana sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita santap dulu kopi yang ada di depan Pak. Terima kasih banyak. Oke, tabe. Sahabat kopi, Nikmat, apalagi kalau kopinya diolah dengan penuh rasa yang luar biasa, memerlukan penerapan standar. Ya, betul sekali itu. Oke, sahabat ngopi, kita lanjut sesudah kita sudah nyantap kopi bersama Pak Hamka di pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Hamka, tadi dikatakan bahwa sistem GAP ini sistem berkelanjutan. Iya. Kemudian saya mau tanya nih Pak Hamka, apakah penerapan Good Agricultural Practice ini sudah diterapkan di petani khususnya Sulawesi Tengah? Apakah sudah itu diterapkan GAP-nya itu khusus budaya kopi Pak Hamka? Baik, terima kasih Pak Afi. Pertanyaan yang memang sering kita selalu dengarkan, bagaimana penerapan GAP di Sulawesi Tengah? Area pertanian. Sebelum saya ke sana, bahwa GAP juga itu merupakan praktek teknis yang dilakukan secara runtut.
berkaitan secara kesatuan dan komprehensif. Maksudnya begini, pelaksanaan penerapan good agricultural practice terutama pada budidaya tanaman kopi itu dilakukan dari awal sampai akhir dengan memperhatikan keterkaitan antara teknis budidayanya. Iya. Jadi mulai dari awal petani tersebut ingin melakukan usaha tanaman kopi atau tanaman komoditas lain, itu sudah mempersiapkan lokasinya di mana. Yang pertama, kemudian bagaimana dia mengolah lahannya, mengendalikan rumahnya, kemudian membuat lubang tanam, dilanjutkan dengan pemilihan jenis tanaman ya, kopi yang akan dia tanam. Karena kopi itu di Indonesia secara umum dikenal ada 3 jenis, ada Arabica, ada Robusta, dan ada Liberica. Namun umum dibudidayakan itu Arabica dan Robusta. Pemilihan jenis, pemilihan benih atau bibit yang berkualitas yang ditandai dengan sertifikat jaminan mutunya. Pemeliharaannya juga diperhatikan, baik itu pemupukan, pengendalian hayati, pemangkasan, penanaman pohon pelindung sementara maupun tetap, panen dan pasca panen. Jadi untuk pelaksanaan penerapan itu. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana penerapannya di Sulawesi Tengah? Iya. Memang hampir di semua area pertanian di wilayah kita belum sepenuhnya melakukan penerapan GAP. Ada yang sudah melakukan tapi tidak runtut. Hanya misalnya mereka melakukan pemangkasan, tidak melakukan pemupukan. Mereka menanam pohon penaung tapi tidak sesuai dengan jumlah pohon penaungnya dengan jumlah tanaman yang diusahakan. Jadi belum sepenuhnya optimal. Namun dari itu tetap sejalan dengan waktu, itu selalu dilakukan pendampingan, bimbingan sehingga ke arah kesempurnaan dalam budidaya yang akan benar sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman teknis budidaya kopi yang baik. Iya, ya. Ini menarik sekali teman-teman ngopi santai. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Hamka tadi. Ada 3 jenis kopi yang ada di Sulawesi Tengah ya Pak Hamka. Ya. Nah, mungkin teman-teman ngopi pagi ini belum terlalu viral tentang 3 jenis kopi ini. Ada Robusta, Arabica, dan Liberica. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak Hamka, apakah perbedaan dari ketiga jenis kopi yang kita ketahui ini, ada Robusta, Arabica, dengan Liberica? Mungkin ada kesamaan kah atau kelebihan dari ketiga kopi ini? Mungkin dijelaskan sedikit Pak Hamka. Baik. Pertama, perbedaan yang mendasar adalah syarat tumbuh. Syarat tumbuh. Ya, dari 3 kopi itu memiliki syarat tumbuh yang berbeda-beda. Untuk jenis Arabica itu memiliki syarat tumbuh di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Sedangkan untuk Robusta itu bisa beradaptasi dari dataran menengah sampai dataran rendah, dari sekitar 800 sampai 400 meter dari permukaan laut. Nah, untuk Liberica itu dikhususkan pada lahan-lahan gambut yang memang disesuaikan dengan kemampuan tanaman secara optimal pada tumbuh pada lahan-lahan tersebut. Makanya umum di kita itu petani cenderungnya mengusahakan jenis Robusta dan Arabica. Lebih banyak dominannya Robusta karena di Indonesia atau bahkan di Sulawesi Tengah itu dataran tinggi itu agak kurang dibanding dengan dataran-dataran menengah yang bisa ditanami oleh jenis kopi. Ya teman-teman, ini informasinya bermanfaat sekali. Itu baru syarat tumbuhnya. Syarat tumbuh. Kemudian performa pertumbuhan tanaman, misalnya kecenderungan Robusta itu lebih lebar jangkauannya, tajuknya dibandingkan dengan Arabica.
Arabica. Begitu juga dengan tampilan morfologi dari daun yang lebih lebar dibandingkan dengan Arabica yang agak runcing, dan penampilan dari biji dari kopi Robusta dan Arabica. Kemudian tipe kawinnya, tipe pembungaannya juga itu bisa dibedakan. Arabica itu kawin sendiri, sedangkan Robusta itu kawin silang. Oh iya. Tapi kalau secara umum orang awam bisa membedakan lewat tipe daun, morfologi daun. Kalau daun Robusta itu agak sedikit lebar, kemudian Arabica itu meruncing dan bergelombang di tepi daun. Iya. Secara overall hampir agak susah kalau kita melihat Untuk membedakan secara fisik ya. Kalau kita amati secara penampilan luarnya seperti itu. Iya, ternyata di kopi ini ada perkawinan juga. Ternyata ada perkawinan silang dan perkawinan apa Bang Kak? Kawin sendiri. Kawin sendiri, ya. Yang penting tidak dikawinkan. Oke, lanjut Pak Angga. Di Sulawesi Tengah sendiri, bagian mana yang paling banyak membudidayakan kopi? Baik, berdasarkan data BPS Ya. yang saya coba cek, kopi di Sulawesi Tengah itu hampir tersebar di 13 kabupaten dan kota. 13 kabupaten. Namun di sentra produksi dan luas tanam kopi di Sulawesi Tengah itu terbesar di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Iya. Kabupaten Sigi itu berkisar 2000-an, 2.600 hektar, dan produksinya berkisar di 400 ton. Wah, itu per panen ya? Ya, per tahun. Per tahun. Nah, sedangkan di Kabupaten Poso itu kurang lebih 1.700-an, 1.700-1.900 hektar luas areal tanah. Sedangkan produksi itu mencapai kurang lebih 1.000 ton per hektar. Lebih banyak peningkatan produksi di Kabupaten Poso, walaupun luas lahannya tidak seluas dengan Kabupaten Sigi. Itu kira-kira apa yang membedakan sehingga produktivitasnya itu jauh? Ya. Walaupun dari segi luas lahan, Kabupaten Sigi lebih luas lahan daripada Kabupaten Poso. Yang pertama, penerapan budidaya. Banyak aspek mempengaruhi produktivitas dan produksi tanaman. Pertama, budidaya yang diterapkan, kesesuaian tempat yang digunakan dalam hal untuk budidaya, usaha budidaya tanaman kopi. Kemudian faktor lainnya adalah petani itu sendiri, faktor internal dari petani. Selama mereka melakukan penerapan budidaya, tentunya kemungkinan besar potensi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kopi itu bisa meningkat. Nah, dari data juga yang saya dapat peroleh dari BPS, bahwa dari 2 sentra produksi kopi tersebut itu baru 300 sampai 400 ton per hektar per tahun, masih sangat jauh dengan produksi nasional kita yang sudah mencapai hampir 700 sampai 800 ton per hektar per tahun. Nah, ini merupakan satu yang perlu diperhatikan untuk bisa bagaimana kita meningkatkan produktivitas atau produksi hasil petani kopi dengan melakukan pendampingan teknis dalam penerapan IHP. Iya. Ya ini Pak. Di Sulawesi Tengah sendiri, di bagian mana yang sudah melakukan budidaya GAP sesuai sesuai standar instrumen pertanian? Baik, untuk wilayah Kabupaten Poso, memang kebanyakan rata-rata di wilayah Sulawesi Tengah itu belum sepenuhnya optimal, belum penerapan GAP-nya itu sesuai yang
petunjuk teknis dalam GAP. Cuman wilayah Poso itu sudah mulai mengadopsi, mulai melakukan perbaikan budidaya tanaman kopinya, sehingga ada terjadi perubahan dari yang dulunya budidaya kopinya yang hanya berdasarkan turun-temurun, informasi teman dengan teman, sudah mulai ada perubahan-perubahan. Apalagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu melakukan gencar pelaksanaan teknis di lapangan bimbingan teknis, sehingga bisa kedepannya tentang adopsi dari teknis GAP tanaman kopi itu bisa diterapkan oleh petani. Namun pada umumnya GAP budidaya kopi itu belum sepenuhnya diterapkan. Iya, ya, berarti dalam hal ini sudah diterapkan sebagian. Ya, sedangkan GAP itu dilakukan secara runtut, iya, mulai dari awal sampai panen dan pasca panen itu berkaitan. Harus berkaitan ya. Berarti kalau secara berkelanjutan mungkin itu mulai dari pemilihan benih, benih kopi sampai proses perawatan, sampai panen itu termasuk GAP ya Pak Angka? Ya, jadi rentetan teknis budidayanya itu mulai dari awal sampai akhir itu dilakukan secara satu kesatuan, secara komprehensif. Jadi kita sudah lakukan pemilihan benih unggul, tapi tidak memperhatikan budidaya lainnya, misalnya pemeliharaan, misalnya pemangkasan. Karena salah satu faktor dari meningkatkan hasil, ya kita harus lakukan pemangkasan. Iya, betul. Nah, itu jadi runtut dari awal sampai akhir. Nah, ini yang didapati di lapangan hanya sebagian teknis itu yang diterapkan, sebagiannya tidak. Sedangkan di GAP budidaya yang baik itu dilakukan secara berkaitan dari proses awal sampai akhir dan sampai pengolahan kopi. Ya, betul sekali. Memang agak berat Pak Ali, namun ya tentunya kalau tidak dilakukan terus menerus merubah pola pikir itu agak berat. Kalau dari petani kita sudah dapat contoh tanamannya sudah menghasilkan meningkat, maka petani itu tanpa dipaksa pun mereka akan ikut. Jadi pendampingan itu memang harus intensif dilakukan. Iya, betul sekali Pak. Nah, ini bicara tentang pendampingan sih. Apakah ada peran pemerintah dalam budidaya standar instrumen pertanian tentang GAP ini? Ada sih peran pemerintah di situ? Yang pasti, yang pertama, selama saya berdialog dengan petani kopi, baik itu ada di Kabupaten Poso, kompetensi di Kabupaten Donggala, salah satu kendala mereka adalah kurangnya informasi teknis terhadap apa itu GAP budidaya. Nah, kendala-kendala inilah yang sangat penting. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menginformasikan ke petani, baik melalui bimbingan teknis, pelatihan teknis yang gencar dilakukan. Mudah-mudahan kendala itu bisa diatasi. Nah, jadi peran pemerintah itu adalah memberikan informasi teknis, pelaksanaan pelatihan teknis, kemudian memberikan kemudahan sarana prasarana yang menunjang, tentunya bukan secara bantuan sosial yang dilakukan, tapi memberikan inovasi dalam hal teknis budidaya. Itu misalnya BSD telah melakukan jauh sebelumnya kegiatan-kegiatan bimbing baik yang dilakukan di lapangan langsung, berhadapan langsung dengan petani, atau kita bisa memberikan informasi melalui petunjuk teknis melalui buku atau berarti dari pemerintah khususnya kita di BSIP Sulawesi Tengah ini sudah ada pendampingan ya sudah dilakukan. Semoga
Bintek atau pelatihan itu berjalan dan penerapan budidaya itu bisa dilakukan oleh petani. Ya, Pamka, setelah dilakukannya GAP ini ke petani, ada tidak tantangan bagi petani untuk menerapkan GAP itu sendiri? Yang pasti memang tidak semudah yang kita perubahan di tingkat petani itu tidak langsung begitu saja diterima. Petani itu sebenarnya mereka lebih cenderung lihat hasil di lapangan baru mereka tiru. Kalau itu baik, itu mereka akan melaksanakan. Nah, kemampuan dari kita untuk memberikan informasi, kemampuan kita untuk memberikan praktek-praktek di lapangan yang dirasa petaninya itu sesuai dan bisa menghasilkan, meningkatkan, tentunya mereka akan ikuti dan terapkan. Beda halnya dengan misalnya informasi-informasi hanya berdasarkan antara teman-teman mereka. Jadi ikut apa yang dikatakan teman. Dan juga mungkin masih banyak petani yang melakukan budidaya secara tradisional mungkin ya. Betul ya, karena memang itu informasi yang kami dapat bahwa mereka memiliki kendala informasi teknis, sehingga jalannya tinggal kita bagaimana pendekatan dan melakukan bimbingan teknis. Ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, kita ngopi lagi dulu. Nah, nyamuk orang kayak bilang. Ya, paham nggak? Secara umum di petani yang ada di Sulawesi Tengah memiliki berapa lahan di setiap petani? Apakah di petani-petani ini mempunyai kelompok sendiri sehingga mereka melakukan budidaya kopi, kemudian mereka gimana ya untuk menggabungkan kelompok petani ini sehingga produksi dari hasil kopi ini menaik? Apakah mereka saling komunikasi sendiri atau sekelompok atau bagaimana Pak? Ya, untuk kepemilikan lahan, area tanam, budidaya, baik semua komoditas pangan, horti maupun perkebunan itu tergantung dari kepemilikan lahan. Tapi rata-rata setiap kelompok itu memiliki mulai dari setengah hektar sampai bisa bahkan 2-3 hektar dalam satu kepemilikan lahan. Nah, untuk menjamin informasi yang mudah didapatkan oleh petani, memang harus berkelompok. Makanya sudah ada kelompok-kelompok petani perkebunan, ada kelompok-kelompok petani tanaman pangan dan horti. Sehingga itu memudahkan mereka mendapatkan informasi, mendapatkan dari segi bantuan mungkin kan. Kalau tidak berkelompok mungkin agak susah karena jalurnya akan petani tersebut akan bingung mau kemana. Tapi kalau berkelompok bisa bermusyawarah mencari solusi dari kelompok itu dan bisa mereka dimudahkan dalam mendapatkan informasi tersebut. Kalau di petani kopi dalam bentuk kelompok-kelompok itu tinggal bagaimana kita misalnya ada pelatihan atau bimbingan teknis, maka kami biasanya mudah untuk mengumpulkannya dibandingkan yang mereka tidak punya kelompok masing-masing, kita individu gitu Pak. Ya, setelah apakah GAP standar instrumen pertanian GAP kopi ini, apakah ini sudah ketika melakukan GAP ini, apakah itu bisa dikatakan menjadikan standar nantinya? Ya, penerapan standar instrumen tentunya terutama pada budidaya tanaman kopi tentunya sudah dilakukan kajian-kajian
memastikan apa yang di prosedur kerjanya itu bisa meningkatkan produksi produktivitas, kemudian ada hal-hal dari pengaruh yang lainnya itu sudah diperhitungkan. Makanya standar ini tidak selamanya memang mutlak, tergantung dari spesifik lokasi ya, di daerah mana. Misalnya saya pernah temukan itu di Kabupaten Poso dengan ketinggian 1000 ke atas, tanaman kopi yang mereka budidayakan juga ada yang dari jenis robusta. Jadi jenis robusta itu sudah lama dan beradaptasi di ketinggian. Kalau kita melihat dari prosedur salat tumbuh, maka optimalnya robusta itu harusnya di dataran menengah. Robusta bisa ditanam di dataran tinggi, hanya saja tidak optimal karena tidak sesuai dengan syarat. Nah, syarat tempat spesifik lokasi itu juga dipertimbangkan setiap segi teknis pelaksanaan budidaya yang baik. Ya, menarik sekali teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Hamka Biro SP. Mungkin Pak Hamka, sampai di sini barangkali kita punya bincang ngopi santai pagi ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali ya. Entah itu di jalan, entah itu di warkop atau di mana saja. Mungkin kita bisa bincang-bincang. Oke teman-teman, kita dibatasi oleh waktu. Saya akhiri saja ngopi pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngopi santai pagi ini, ngopi ngobrol pagi seputar informasi pertanian GAP Standar Instrumen Pertanian Kopi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hamka.